Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalannya. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kepada kita semuanya contoh, yang memberikan bagaimana Al-Quran ini membumi, bagaimana supaya Al-Quran ini bisa kita jalankan. Bagaimana Al-Quran yang diturunkan selama 22 tahun itu memang bisa kita renungkan, ya. Kadang-kadang kita sampai menghafalnya dan kemudian kita baca artinya ketika kita menghafal supaya lebih mudah kita pahami. Kemudian ada niat, bahkan niat itu semakin menguat untuk supaya kita jalankan. Karena itulah petunjuk. Kalau itulah SOP-nya, cara melaksanakan cara hidup yang benar. Bagaimana supaya hidup kita ini terarah. Ada petunjuknya. Begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak peduli, enggak ingat kita bahwa solusi persoalan-persoalan kita itu di Al-Quran. Kalau dalam ilmu makna rezeki itu, ya, Ustaz Nasrullah itu menunjukkan ketika kita misalnya ada masalah, ya ibu misalnya ada masalah, coba ibu ambil Al-Quran, ya ibu duduk dulu. Kalau bisa di tempat yang sunyi, jangan ribut. Ya. Lebih bagus di masjid. Ya. Ibu setelah dulu, ibu sholat dulu 2 rakaat, kemudian ibu ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, ibu buka sembarangan. Ibu buka di tempat pertama kali ibu buka itu, ibu lihat, ibu baca itu berulang kali, ibu lihat artinya. Itu banyak kejadiannya. Ternyata tempat yang dibuka itulah solusi dari persoalan yang lagi dia hadapi. Dan itu bukan sekali 2 kali kejadiannya itu. Orang yang mengamalkan ilmu itu ternyata katanya benar seperti apa yang Ustaz bilang. Saya sudah jalankan beberapa kali, ternyata betul. Ketika saya buka, ternyata persis seperti yang saya alami katanya. Jadi bisa juga itu kita coba ketika kita ada masalah, ada lagi galau, yang lagi nggak tenang, nanti kita susah, kita buka Al-Quran. Karena ini kan petunjuk SOP kita, cara kita hidup itu Al-Quran. Ini banyaknya Al-Quran, sampai 6.000 ayat Al-Quran, ya, sekitar 6.000 ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita nggak menjadikannya solusi, nggak menjadikannya petunjuk kita. Yang paling kita baca. Kita baca dan alhamdulillah yang kita baca arti, ya, ada kita renungkan itu alhamdulillah. Tapi ada yang cuma menggunakan ketika orang meninggal dunia, dan itu banyak masyarakat masih seperti itu. Paling membaca Yasin, nggak ada membaca khatam pun, nggak ada. Seharusnya Quran itu dibaca dia ada beberapa lembar tadi baca dikasih tanda, kemudian nanti disambung lagi. Dan ini kita udah biasa seperti itu. Tapi banyak orang yang nggak terbiasa. Dan ini harus kita sebarkan. Siapa yang akan menyebarkan kepada orang-orang tersebut? Nabi nggak ada lagi, Rasul nggak ada lagi, nggak diinginkan oleh Allah. Kenapa Allah menghentikan Rasul? Ini dunia masih panjang, kok nggak ada habis dunia. Dulu bertahun-tahun di generasi berapa generasi lagi, kita nggak tahu berapa generasi lagi, ya. Tapi kenapa Rasul dihentikan? Kenapa? Udah berapa tahun itu? Kalau tahun ini kan 1445 Hijriah. Berarti itu ketika umur Rasulullah, umur beliau 53 tahun, ya. Sekarang umur Rasulullah 53 tahun. Ke 1 Hijriah itu ketika periode Madinah, ketika Rasulullah pindah ke Madinah, itu ditetapkan oleh Umar menjadi tahun 1 Hijriah. Berarti kan umur Rasulullah 53 tahun. Rasulullah 40 tahun diangkat jadi Rasul, 13 tahun tugas di Mekah, kemudian baru 10 tahun di Madinah, umur 63 tahun beliau sudah wafat. Nah, jadi 1445 tambah 10 tahun, 1455. Berarti sudah berlalu, enggak ada nabi lagi.
dan gak boleh ada yang mengaku nabi, baik laki-laki apalagi perempuan. Walaupun ada juga yang mengaku nabi, ada juga pengikutnya, ada juga itu yang suka-suka kayak gitu. Nah jadi jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT sudah berhenti tugas nabi. Siapa yang jadi penerusnya? Siapa pewaris tugas mulia ini, profesi ini? Siapa yang ambil? Yang ambil semua. Itu kewajiban semua orang, bukan kewajiban orang-orang tertentu. Enggak, semua. Tapi saya nggak bisa ceramah. Retorika saya nggak kayak Soekarno. Ya, memang harus kayak Soekarno baru kita untuk sunnah orang yang kita ngomong. Gak mesti seperti itu. Orang mungkin lihat kita sholat yang benar aja, udah jadi dakwah untuk dia. Lihat cara kita bicara sebentar sama dia, lihat cara kita bersilaturahmi, sudah cukup itu mungkin jadi dakwah. Allah nggak menuntut yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya kita bisa berdakwah ke manapun, pelosok manapun, ke siapapun orangnya. Nggak dituntut oleh Allah macam-macam. Kemudian tapi saya tahu ya kekurangan, saya banyak dosa. Nanti apa kata orang? Jadi tercoret pula Islam gara-gara saya. Ya Islam ini tinggi, tak akan tercoret gara-gara kita. Kita perlu kekurangan orang tak paham. Bukan nabinya dia, bukan dia ustaz. Kalau ustaz kami banyak juga salahnya. Kalau banyak juga nasihat ustaz. Kebanyakan sekarang kalau itu ulama-ulama itu menunjukkan itu banyak ulama-ulama kumpul semuanya itu harus satu ide banyak itu. Dan ada caranya maksudnya. Nah jadi jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita dengan kekurangan kita berjalan, kita berdakwah, kita menyebarkan dakwah ini. Kalau tidak, kalau nggak tersebar, ya dakwah ini itu tanggung jawab kita. Kamu di kantor, itu rumah tua kamu dari jam 7 udah di kantor sampai jam 5, ngapain di situ? Ngapain kita di kantor itu? Di kantor kita sebarkan kebaikan, bukan malah kita itu petunjuk keburukan pula. Kita pula gengnya, kita bosnya pula kita di situ. Kalau bagian basah-basah kan, jangan masukkan bapak itu nggak apa-apa. Kalau bagian basah kita akan dimasukkan, nggak masalah. Ini takut kali kita bagian kiri. Di bagian basah-basahan antara kita itu lapu-lapu wina. Udah habis di situ kita. Di situ rumah kedua kita. Apa dakwah kita di situ? Oh di kantor itu ada Pak Julian misalnya. Ya ada kondisi yang baik, jarang-jarang seperti ini. Jadi orang juga akan tahu nanti. Oh ini jangan macam-macam. Oh itu ada bapak itu lah. Mulai ada yang di situ. Gak bisa macam-macam orang. Ini kita di situ bertahun-tahun. Bapak itu dengannya itu 11-12 ada. Ya Allah. Nah, jadi hari-hari yang kita lalui, ya, aktivitas yang kita jalani itu aktivitas kebaikan. Nah, nanti baru datang wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Datang kabar gembira itu kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, disediakan surga di dunia. Surga itu kita kan kalau di dunia juga tersiksa, diazab sama Allah kita di dunia ini. Itu hati-hati nanti itu. Akhirnya lebih lagi itu. Karena sebenarnya orang yang calon penghuni surga itu di dunia kita nyaman ya. Udah tenang ya, orang itu kan kondisi sakit yang kita bilang, oh dia sakit jam dia tidak, belum tentu. Orang ada orang sakit dinikmati. Kita kalau sakit kan dekat dengan Allah. Seperti kita punya motor, kita kesingkir kan motornya kap 70. Aduh, nggak sampai ke sana itu. Itu kita singkir aja. Ya Allah, ini mau petir. Saya rasakan itu. Ketika saya jadi dai awal-awal itu kesingkir itu lubang jalan lubang-lubang. Setiap sore itu hujannya pun itu diiringi dengan belantun. Petir itu buruk, itu ngeri kali itu kereta. Itu kalau kita bawa kencang itu motor, ada dia. Jadi kita udah pelan-pelan, udah lihat angin lagi, udah deg-degan lagi. Itu untuk mulut apa? Nggak sombong kita, nggak kita ada Allah ini kereta, nggak ada. Coba kalau kita
baru. Gede kali kereta kita kan. Kencang di kereta merah kita bawa. Nggak ingat Allah. Yang ingat apa? Ada itu angin itu gugur pula. Keguguran pula gara-gara kita lewat. Ini enggak kan? Ya Allah. Jadi sampai ke orang bersih hati. Zikir sepanjang jalan. Itu jangan ibu mengandung. Ini sakit sikit dan mengandung. Aduh, gimana ini kaki ibu? Allah itu enggak adil. Buat aku sakit, Allah pula enggak adil. Tahu kita ini memang itu barang haram itu masuk kaki itu. Itu dihabisin sama Allah, mau dibersihkan. Akhirnya kita, ya Allah, kita urut kita. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Sembuhkan Allah, sembuhkan. Cuk, keluar air mata kita. Air mata ini jadi nanti akan jadi saksi. Sabar kita, udah bersih hati kita gara-gara sakit itu. No problem, seketul yo. Ada masalah, problem yo. Ada problem. Mau sakit, mau apa, yang penting itulah yang paling baik yang harus kita rasakan. Ini kadang-kadang kita senang kali dapat jabatan tinggi-tinggi, pada dengan jabatan itu yaitu jadi ahli neraka pula. Kita susah kali, aduh kering-kering pula ini tempat terus. Dapat tempat basah, tempat basah. Ya Allah basahkanlah, basahkan. Kita juga cocok di tempat basah, cocok kita tempat kering. Akhirnya kita jadi orang yang membawa kebaikan. Kenapa? Tidak banyak uang masuk, tapi uang yang masuk kepada kita itu uang yang betul-betul hak. Tidak ada tercampur yang batin. Kita itu memang setan itu terjaga. Dia tahu di mana titik lemah kita. Ada orang titik lemahnya itu perempuan. Itu ada bapak-bapak umurnya 70 tahun dah. Tapi titik lemah di situ enggak ini dia. Enggak berasi dia. Kalau dia ibu-ibu, Allah, matanya jadi biru. Itu perlu jadi 40 tahun, 30 tahun, Allah. Nah, itu enggak usah cerita waktu masa muda, boleh tobat-tobat dulu. Itu pada rumahnya di situ ada orang yang ini, mana. Ada yang rumah di situ. Kalau lihat ini Allah punya orang pun, bagian saya mana? Bagi-bagilah. Ya, bagian bagi-bagi, kita bagi itu. Nah, jadi itu kelemahan kita itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kita harus lihat itu. Kita harus cari itu bagian lemah kita itu kita selesaikan itu. Kalau enggak sampai mungkin Allah masih kasih waktu untuk kita kan untuk menyelesaikan mungkin bagian kelemahan kita. Beda-beda bagian lemah kita itu. Nah, kalau kita bisa selesaikannya dengan baik, ya insya Allah kita akan rasakan dan kita nanti baru ternyata kabar gembira itu saya. Bukan bahkan wabasyiril ladzina kafaru wa kazzabu kasih kabar gembira kepada orang kafir dengan azab yang ngeri itu. Kabar gembiranya azab yang ngeri. Kabar gembira untuk orang beriman surga, bukan azab. Nah, akhirnya kita terima apapun kondisi kita terima. Kita ngadunya sama Allah, nggak apa-apa ibu dianiaya, nggak apa-apa bapak-bapak dianiaya, nggak apa-apa. Kan ada juga kan suami dianiaya sama istri, dia ngomong, ada itu orang kita jatuh biru-biru, kenapa bapak biru-biru tuh? Apa yang lagi istriku dia mau menyerumi kasihan. Dianiaya pula sama istrinya, nggak apa-apa, sama aja. Mungkin dengan istrinya perempuan seperti itu dia masuk surga. Kalau ada perempuan yang lemah-lemah sikit kan, pasti itu mas suami. Ini perempuannya agak jago sikit, tak bisa macam-macam. Bapak ibu akhirnya masuk surga dua-dua. Rasanya memang itulah jodoh kami. Ini jodohnya kita, aku mau jodohku standar kita itu anak muda punya itu anak-anak kita itu kami jalani itu pikirannya. Kita enggak lihat dengan kita siapapun kita terima dikasih semua orang tua kita dari pantau ini baik, ini keturunan baik, ini bapak ini cocok untuk anakku. Kalau sekarang kita bilang kayak gitu, tak mau tangga, dia udah punya standar sendiri berapa tingginya. Nah, mulus enggak, putih apa hitam, itu udah distandarkan sama dia. Padahal itu kan jodoh kita, kan juga gembok kan. Jodohnya itu beda-beda. Saya mau jodoh ini nggak bisa itu kita ini agak selebor, dapat jodoh agak ramping sedikit. Itu kejadian itu ada, tapi ada juga yang terlalu
mesti jorok dua-duanya. Itu ada juga itu. Itu sampai anak besar masih jorok juga. Itu berarti nggak bisa berkolaborasi itu. Tapi ada orang yang suaminya itu bersih kali, rapi kali, begitu masuk itu sepatu kan standar dia suka sepatu itu, lalu itu rapi itu, lalu yang bagus itu. Istrinya begitu pulang, di situ tadi tatal sandal sepatunya sebelah, di sana sebelah itu. Suaminya pertama geleng-geleng kepala, tapi akhirnya kan udah bersepakati, nggak bersepakati itu. Suaminya juga yang tadi itu orang pun satu sepatu nggak mudah saja, nggak mudah. Itu kami lagi ngurus anak-anak itu di SMP apa itu. Kami ngurus anak-anak itu standar SMP-nya. Itu ada si Adilan. itu standarnya itu sepatu itu taruh di tempatnya ya, rapi. Itu kita ajarkan itu lama itu. Ada yang kayak ini, ada yang sana satu, ke sini satu, rak pun sediakan akhirnya rak dibuang. Kami buang rak sekarang mengingat beberapa bulan itu rak ada lagi di SMP. Sudah kami taruh harus rapi itu. Itu payah itu. Itu di Jepang. Kenapa itu orang Jepang? Itu kan luar biasa kalau walian itu berbagai Tuhanannya, bagian akhlak itu bisa dicontoh kalau bagian akhlak orang Jepang. Jadi mereka itu ketika lomba bola dunia kemarin di Qatar. Jadi lomba dunia kemarin di Qatar itu orang Jepang itu kalah. Jadi waktu kalah mereka nggak marah-marah, nggak langsung udah ini kena udah kalah saya kenapa kalah itu jurang itu dunia nggak ada itu. Begitu mereka kalah itu mereka itu nggak ada standar SOP kebersihan mereka. Itu diambilnya plastik itu di tempat sampah itu ketika mereka itu mau keluar dari stadion itu dipungutnya sampah bersih di tempat area mereka